lagi dengan saya Utajul Kurnia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman Java. Bagi yang belum nonton video-video sebelumnya, silahkan ditonton dulu video sebelumnya agar tidak kebingungan ketika menonton lanjutan pada video ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang struktur pada pemrograman Java. Pertama ada deklarasi package. Jadi deklarasi package itu adalah sesuai dengan namanya package. Package itu adalah paket atau wadah yang di dalamnya nanti ini kita akan menyimpan beberapa file berekstensi Java. Biasanya deklarasi package ini hanya digunakan ketika kita membuat aplikasi-aplikasi dengan skala besar gitu. Kemudian untuk import library yang kedua, nah import library ini kita melakukan import library yang dibutuhkan pada sebuah program yang kita buat. Library merupakan sekumpulan kelas dari fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat sebuah program. Nah, library-nya ini apa aja sih yang ada pada Java? Ini banyak sekali. Kemungkinan kita tidak akan bahas satu persatu. Nanti kita akan coba membahas hanya beberapa saja yang akan kita gunakan. Yang ketiga ada kelas. Nah, kelas ini adalah karena Java itu adalah paradigmanya adalah OP. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah program yang berbasis object oriented, kita wajib menggunakan kelas. Jadi kelas itu apa? Di dalam kelas itu nanti bakal ada banyak program-program yang isinya adalah sekumpulan objek. Nah, itu kalau dalam sebuah OOP. Nah, kalau kita sekarang yang harus kalian pahami ini bukan tentang OOP yang terlebih dahulu, itu terlalu jauh. Nah, untuk saat ini cukup kalian pahami bahwa kelas itu adalah judul dari sebuah file yang ada pada Java. Yang keempat ada method main. Nah, method main ini fungsinya untuk apa sih sebetulnya? Nah, fungsi dari method main ini adalah merupakan blok program yang akan dijalankan atau dieksekusi oleh Java itu sendiri. Nah, jadi kalau tidak ada metode main ini, aplikasi atau misalkan program yang kita buat itu tidak akan dapat dijalankan. Nah, ini contohnya. Di sini ini package com. Nah, ini contoh penulisan package-nya. Biasanya ini dilakukan atau diketik di bagian paling atas. Kemudian di bawahnya ada import. Nah, import java.io.file. Ini contoh import library. Kemudian ada kelas program. Kelas program biasanya di awalnya ini diikuti dengan public class atau enggak private class. Nah, itu akan kita bahas nanti ya. Kemudian ada kurung kurawal ini. Nah, kurung kurawal ini adalah blok programnya. Di dalamnya ini nanti kurung kurawal lagi. Nah, ini method main. Public static void main, ini disebutnya method main. Jadi kalau tidak ada method main ini, program sebagus apapun itu tidak akan jalan kalau di Java. Jadi fungsi method main ini adalah untuk mengeksekusi atau menjalankan program yang sudah kita buat tadi. Kemudian kalau di dalamnya ini adalah isi dari programnya, seperti itu ya. Jadi kalau dalam Java itu ada deklarasi package, ada import library, ada kelas, kemudian ada method main. Cuman karena kita masih belajar atau masih di awal, jadi ini nanti kita tidak akan langsung semua belajar bagaimana membuat package, bagaimana membuat library, dan juga membuat kelas, dan juga membuat main. Ini tidak dulu, nanti kita akan membuat bertahap. Nah, untuk sementara yang akan kita buat hanya bagian kelas ini, bagaimana cara membuat kelas, kemudian bagaimana juga cara membuat main, gitu ya. Oke, dapat dipahami. Kalau udah, kita langsung saja. Oke, kalian buka Visual Studio Code-nya.
Bagi yang belum memiliki Visual Studio Code, silahkan download di internet, tersedia. Bagaimana cara menginstalnya itu silahkan ditonton video saya sebelumnya, itu sudah saya terangkan di video sebelumnya. Nah, langkah pertama yang kita buat adalah kita harus membuat file. Kita harus membuat file baru. Biasanya saya di sini ada tulisan select a language to get started. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu bahasa pemrograman apa yang akan kita buat, gitu ya. Oke. Nah, biasanya saya setelah membuat file baru, saya langsung menyimpan file tersebut. Sebagai contoh, saya akan simpan di dokumen. Oke, saya buat file baru, misalkan nama filenya adalah belajar. Itu nama filenya belajar, nama foldernya belajar. Kemudian nama filenya saya tulis di sini buat hello.java. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, yang saya ini public class hello ini otomatis akan muncul. Kenapa? Karena saya sudah menginstal extension pada Visual Studio Code ini yang bisa mempermudah saya dalam pembuatan kode program. Tapi akan coba saya hapus dulu supaya kurang lebih sama dengan tampilan kalian. Langkah yang pertama yang harus kita buat adalah membuat kelas. Oke, saya tambahkan kelas hello. Nah, ini kita sudah berhasil membuat kelas. Saya perbesar sedikit. Kita sudah berhasil membuat kelas. Ini adalah kelas hello. Aturan dalam membuat kelas yang pertama, pembuatan kelas itu tidak boleh menggunakan huruf besar. Yang kedua, penulisan kelas ini harus sama dengan nama file Java yang kita tadi save. Saya tadi membuat nama filenya adalah hello. Ingat ya, hello ya, bukan hello.java. .java ini adalah extension filenya. Nah, ini adalah hello. Kemudian berarti nama kelasnya juga adalah hello. Kalau di sini misalkan nama kelasnya adalah saya, berarti di sini juga saya. Berarti saya.java. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menggunakan huruf besar dalam pembuatan kelas dan juga pembuatan nama file. Gitu ya. Saya sarankan tidak boleh menggunakan huruf besar, pakai huruf kecil saja. Dan juga tidak boleh menggunakan spasi. Belajar. Ini tidak boleh. Kalau misalkan mau menggunakan spasi biar ada berjarak, silakan misalkan dikasih underscore. Atau enggak ini nanti disatukan saja. Yang terpenting apa? Yang terpenting nama kelas ini sama dengan nama filenya. Gitu ya. Oke, saya hapus lagi. Berarti sampai sini kita sudah bisa membuat sebuah kelas. Oke, yang kedua, kita berarti harus membuat sebuah metode main. Public Oke. Nah, ini public static void main string args. Ini adalah metode main. Fungsinya tadi saya sudah terangkan di awal. Ini untuk menjalankan atau mengeksekusi sebuah program. Ingat ya. Jadi kalau biasanya saya menyebut atau mengatakan dalam tahap belajar ini kalian hanya cukup menulis ulang sama persis yang ini metode main yang ada atau yang sudah saya ketik atau yang ada di Java-nya. Gunakan saja sama persis yang ada dulu. Sebetulnya nanti bisa berubah-ubah. Nanti public ini bisa jadi private lah atau apalah misalkan. Ini nanti bisa berubah. Cuman untuk saat ini cukup kalian pahami saja public static void main ini untuk menjalankan program.
dan kalian harus menyertakannya di dalam program. Istilahnya, silakan kalian ketik dan samakan saja untuk penulisan method main ini. Oke. Nah, selanjutnya kita harus membuat agar kita mudah mengeceknya, kita harus membuat sebuah output pada program ini. Saya buat system.out.print. Oke. Seperti sebuah kewajiban dalam belajar sebuah program, kita harus terlebih dahulu kita harus membuat atau bisa menampilkan hello world terlebih dahulu. Ini sih bukan kewajiban sebetulnya, cuma rata-rata dalam setiap belajar kita harus, atau biasanya kita pasti membuat sebuah output hello world. Tapi kalian kalau misalkan mau mencoba, saya mau nama saya saja, silakan saja, tidak apa-apa, gitu ya. Oke, seperti ini. System.out.print. System.out.print ini fungsinya untuk mencetak atau menampilkan. Menampilkan apa? Ya, ini yang ditampilkan, yang ada di dalam tanda kutip ini, hello world. Ingat, awas, karena Java ini bersifat bahasa pemrograman itu sangat sensitif, ini wajib diakhiri dengan tanda titik koma di setiap akhir program. Paham ya? Oke, saya coba save. Nah, berarti sampai sini kita sudah selesai membuat sebuah program untuk menampilkan tulisan hello world. Bagaimana cara kita untuk mengeceknya? Nah, saya akan menggunakan bawaan Windows. Saya menggunakan CMD. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Mungkin nanti di komputer kalian tampilannya sedikit berbeda. Ini akan disesuaikan dengan penamaan komputer kalian. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka file yang tadi kita buat, yang hello.java itu di command from. Berarti si URL pada command from ini kita harus arahkan terlebih dahulu ke dalam folder yang tadi kita menyimpan file hello.java. Nah, tadi saya menyimpan filenya itu di dokumen. Oke, saya samakan saja dengan yang atasnya ini. Documents. Oke, saya untuk berpindah ke folder yang lain, kita tuliskan cd documents. Oke, kita sudah berada di folder documents. Kemudian kita masuk lagi ke cd belajar, seperti itu. Untuk membersihkan layarnya kita gunakan kode atau ketik cls. Bersih lagi. Kita udah di dalam folder belajar. Di dalam folder belajar ini kita tadi menyimpan file yang namanya hello.java. Oke, cara membukanya, ingat, pastikan sebelum kita membuat program Java kita harus menginstal JDK-nya terlebih dahulu ya. Nah, cara-cara menginstal JDK-nya kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Silahkan ikuti, kemudian baru kalian bisa menjalankan program Java-nya. Kita tulis Java, kita harus mengcompile terlebih dahulu filenya. Fungsinya untuk mengcompile ini adalah jadi nanti sistem atau JDK-nya atau Java yang sudah terinstall di komputer kita akan mengecek apakah kode yang sudah kita buat di tadi hello.java apakah sudah betul atau masih ada salah. hello.java. Nah, oke. Kalau tampilan seperti ini berarti ini sudah tidak ada yang error. Berarti kita tinggal membuka filenya saja. Cara buka filenya, ketikkan Java, kemudian hello.
maka akan nampil hello world gitu ya. Nah, nanti nampil hello world ini sesuai dengan apa yang sudah kita buat, yang sudah kita ketikkan di dalam folder atau di dalam file Java-nya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana misalkan caranya untuk kita bisa menampilkan atau membuat dua baris. Dua baris misalkan di sini ada hello world, di bawahnya ada lagi hello mari belajar Java. Oke, kita tinggal enter di ujungnya, kita buat lagi system.out.print seperti itu. Kemudian kita tulis mari belajar Java. Oke, awas jangan lupa titik koma di akhir. Kemudian kita save. Kita buka lagi CMD-nya. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan file baru atau misalkan kita sudah mengedit kode program di hello.java tadi, berarti kita harus mengeceknya. Java, Oke, kita harus mengeceknya terlebih dahulu ya. Awas. Cara mengeceknya adalah dengan mengetikkan tulisan Java atau Java compile, kemudian ketikkan lagi nama dari filenya. Oke, berarti tidak ada masalah, tidak ada error. Kemudian baru kita buka. Nah, ini jadi masalah nih. Hello world, mari belajar Java. Mari belajar Java nampil, tetapi dia tidak pindah ke bawah, tetapi dia malah mengikut di samping hello world. Nah, bagaimana caranya agar mari belajar Java ini dia bisa pindah ke bawah? Oke. Nah, kalau di Java itu ada yang namanya print dan juga print line. Print ini coba kita tambahkan print line di sini. Oke, kita coba save dulu. Kita coba tampilkan apa yang akan terjadi. Kita hapus dulu supaya tidak bingung. Java hello.java. Oke, Java hello. Nah, ini jadi bisa pindah ke bawah. Oke, jadi apa fungsi dari print? Perbedaan dari print ln atau print line dan juga print. Jadi fungsinya ini, print line itu ibaratnya atau bahasa simpelnya dia akan memberikan atau membuat enter setelah teks string atau teks apapun itu yang ada di dalam outputnya, akan membuat enter sekali ke bawah, maka baris keduanya akan ditampilkan di baris kedua. Sorry kalau masih bingung, saya ulangi lagi. Jadi print ln itu atau print line ini fungsinya dia akan membuat satu tombol enter atau melakukan enter sekali ke bawah pada akhir teks atau akhir kode pertama. Karena ini ln di baris ke pertama di hello world, maka di ujungnya di sini dia otomatis akan melakukan enter. Maka teks kedua ini dia akan berpindah ke bawah. Dia berpindah ke bawah ya, sini ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita rubah seperti ini, kita pindah ke bawah print line-nya. Nah, karena ln ini adalah fungsinya untuk memberikan enter atau membuat enter di ujung, berarti dia akan membuat enter di sini. Oke, kita coba cek apa yang akan terjadi. Kita hapus dulu, kita compile lagi. Oke, ada error.
seperti yang terjadi. Jadi hello world, mari belajar Java ini ditampilkan dalam satu baris, tetapi di bawahnya dia ada space kosong satu, gitu ya. Jadi awas, perhatikan kapan kalian harus menggunakan print dan kapan kalian harus menggunakan print line. Oke, video kali ini cukup sekian. Pada kesempatan selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu tipe data dan juga bagaimana membuat sebuah variabel. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.